Menuju lamaran. Isu lamaran Ipana sudah menyebar melalui media sosial, berawal dari postingan Fajri yang mendapatkan respon begitu heboh dari para penggemarnya. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Ya sayang, sebentar lagi Dede akan memiliki seorang laki-laki yang akan membimbingmu bersama menjalani hidup rumah tangga. Datanglah kepada abang dan menangislah jika dia menyakitimu. Abang pastikan semua rasa sakitmu akan terbayar lunas. I love you my little Leon. Tulis Fajri dalam akun media sosialnya. Semua akun gosip segera mencari tahu siapa laki-laki yang beruntung itu. Bahkan video beberapa detik di kafe Tempo Hari pun menyebar. Hampir semua orang ikut mencari tahu karena begitu penasaran mengingat sifat Ipana yang tegas dan dingin. Bahkan mereka juga menandai beberapa orang yang dianggap mirip dengan Karenja. Betul cowoknya tampan banget gila. Kayak artis Korea, gue sempat melihatnya kemarin di kedai es krim. Beneran warna sweet banget lagi. Wah, pantas saja nona muda mau sama cowok itu tanpa keburikan jir. Almira, betapa beruntungnya aku pernah menyapa mereka berdua. Begitulah cuitan-cuitan di postingan Fajri dan masih banyak lagi. Berat, Ipana mengempaskan ponselnya di atas meja karena kesal. Awalnya ia terharu dengan kata-kata Fajri, namun menjadi kesal ketika semua orang semakin membicarakannya. Punya abang satu tingkahnya banyak. Astaga, padahal aku sudah begitu terharu dengan captionnya. Tetapi, Fajri, teriak Ivana frustasi di dalam ruang kerjanya. Pak, tolong ke ruangan saya sebentar, ucap Ivana. Baik Nona, ucap Pandu di balik telepon. Ia masih membaca beberapa komentar dan berita tentang dirinya di sana. Permisi Nona, ucap Pandu masuk ke dalam ruangan Ivana. Pak, saya minta tolong jangan sampai mereka menemukan identitas Kak Eja. Halangi sistem mereka. Jika ada pemberitaan yang macam-macam segera take down, ucap Ipana menghela napasnya. Baik Nona, apa ada yang lain? Tanya Pandu. Tidak, silakan, ucap Ipana. Baik Nona, permisi, ucap Pandu undur diri. Dret. Ponsel Ipana berdering, terlihat Safira tengah menelponnya melalui panggilan video. Ia segera mengangkatnya dan melihat wajah cantik Nela tengah menangis di sana. Kenapa sayang? Tanya Ipana mengernyit. Naren jahat nak, kulit Lala jadi merah-merah, ucap Nela mengadu. Terus Naren di mana sayang? Tanya Ipana. Sama Oma, apa Nana baik-baik saja? Lala lihat Nana di dalam televisi, ucap Nela sesegukan. Iya, Nana baik-baik saja sayang. Sudah pakai salep nak? Tanya Ipada. Sudah nak, tapi masih gatal-gatal, ucap Nela menahan tangisnya. Ulu-ulu, sayangnya Nana ini nanti kita beli es krim ya. Iya nak, ucap Lala. Dedi mana sayang? Tanya Ipana. Ada itu lagi ketawa menonton televisi, ucap Nela melihat ke arah Fajri. Lala tahu kalau Nana masuk televisi karena Dedi, ucap Ipana pura-pura sedih. Nela menatap Fajri dengan tatapan tidak bersahabat. Ia memekik memanggil Naren agar bisa mendapatkan teman untuk memarahi dedinya. Naren segera datang meminta maaf kepada Nela dan memeluk gadis kecil itu lalu mengusap kulit Nela yang terlihat memerah. Ipana melihat pemandangan haru yang mengingatkannya pada masa kecil dulu. Fajri yang usil mengerjarnya hingga menangis lalu membujuk kembali dengan cara yang begitu manis. Matanya berkaca-kaca. Ia untuk merasakan hal yang sama seperti caption yang ditulis oleh Fajri. Hingga ia terdengar suara bijak Nela dan Naren yang tengah melakukan pembelaan terhadapnya kepada Fajri. Dedi gak boleh jahat sama Nana. Dedi tahu tadi Nana nangis cerita sama Lala, ucap Nela sambil menggaruk tangannya yang gatal. Dedi salah apa sayang? Kok Lala jadi marah sih? Ucap Fajri sedih. Yang pertama, Dedi sudah membuat Nana menangis. Yang kedua, Dedi sudah jahat sama Nana. Dan yang ketiga, Oma bilang kalau saudara perempuan itu harus dilindungi, gak boleh dibikin nangis terus. Jadi Dedi harus minta maaf sama Nana, ucap Naren sambil mengangkat jarinya berbentuk angka 3. Namun ia terkejut ketika melihat Nela sudah naik ke atas sofa. Ia memeluk kepala Fajri dan mengusapnya lembut. Lah, kan kita lagi membela Nana, kenapa Lala seperti itu? Ucap Naren mengernyit. Naren gak lihat kalau Dedi lagi sedih, ucap Nela garang. Dengus Naren sambil melipat tangannya di dada. Kamu lihat mereka deh, aku pusing banget melihat drama itu setiap hari,
ucap Sapira menggeleng. Sabar kak, belajar dari bunda aja gimana caranya menghadapi mereka, ucap Ipana terkekeh. Aduh, pusing dek, pusing, ucap Sapira memijit keningnya ketika mendengarkan Naila dan Naren yang malah berdebat. Kamu gak kerja sayang? Tanya Sapira kembali. Udah selesai kak, bentar lagi mau jam istirahat. Gimana kabar baby kecilku? Tanya Ipana berbinar. Dia anteng nih dari tadi, mungkin karena abang ada di rumah, ucap Sapira tersenyum. Gak hamil yang pertama, gak yang kedua, anak-anak gak bisa jauh dari ayahnya, ucap Ipana terkekeh. Mereka mengobrol sebentar hingga jam makan siang datang. Tepat ketika Ipana mematikan panggilannya, seseorang masuk ke dalam ruangan itu dan membuat Ipana cukup terkejut. Nah, sapa Brian sambil tersenyum. Brian, apa kabar? Tanya Ipana memintanya untuk duduk di sofa. Aku baik, bagaimana keadaanmu? Tanya Brian. Aku baik, lama kita tidak bertemu, ucap Ipana canggung. Ya, perusahaanku sedikit bermasalah dan harus aku selesaikan terlebih dahulu, jelas Brian. Apa sekarang sudah stabil lagi? Tanya Ipana. Sudah? Aku dengar kamu akan menikah, apa itu benar? Tanya Brian ragu. Iya, itu benar. Maaf Brian, aku, ucap Ipana lirih. Apa aku kalah nah? Tanya Brian lirih. Brian, seru Ipana. Apa laki-laki itu yang akan menikahimu? Tanya Brian. Iya, ucap Ipana lirih. Harusnya kamu tidak memberikan aku harapan nah. Jika semua ini hanya akan membuat aku semakin terluka, ucap Brian lirih. Maafkan aku, ucap Ipana tercekat. Aku sadar dari awal aku sudah kalah, tapi egoku menuntut untuk memilikimu. Maaf karena aku sering berbuat kasar kepadamu, ucap Brian tercekat. Ipana terdiam, ia merasa bersalah kepada Brian karena memberikannya harapan di saat hatinya sudah tertambat kepada orang lain. Aku akan menetap di sini nah, jangan sungkan untuk meminta bantuanku, ucap Brian memaksakan senyumnya. Aku sudah mempersiapkan diri nah, kamu benar aku hanya terobsesi untuk mendapatkanmu, tapi cintaku tulus nah, sambungnya dengan mata yang berkaca-kaca. Brian, panggil Ipana tercekat. I'm okay, semoga kamu bahagia bersama dia. Namun jika dia menyakitimu aku akan datang kembali dan merebutmu dari dia, ucap Brian berdiri dari duduknya. Ia berjalan menuju pintu, sementara Ipana masih termagu di sana. Brian menoleh berharap Ipana bisa melihat ke arahnya sebentar saja. Brian, panggil Ipana bangkit dan berjalan ke arah Brian. Semoga kamu bisa menemukan perempuan yang memang mencintaimu dengan tulus, ucap Ipana tersenyum. Brian menunduk. Jangan tersenyum nak, atau kamu akan membuat hatiku kembali runtuh, ucap Brian lirih. Baiklah, ucap Ipana lirih. Ia mengulurkan tangannya dan menatap wajah Brian. Pria blasteran itu juga menatap wajah Ipana dengan lekat dan membalas jabatan tangan gadis cantik itu. Aku pergi, ucap Brian tersenyum. Hati-hati sahabat, ucap Ipana. Iya, kamu juga sahabat, ucap Brian melepaskan tangan Ipana. Ia pergi dari ruangan itu dengan hati yang begitu hancur. Walaupun ia sudah menyiapkan hati untuk hari ini, namun rasanya tetap begitu sakit. Ipana pun merasakan hal yang sama. Ia merasa bersalah, bahkan sangat bersalah, karena sudah melukai hati pria tampan yang sudah menyukainya semenjak mereka kecil. Ia berjalan menuju dinding kaca dan menatap hamparan langit yang terlihat mendung mengantar kepergian Brian yang menyatakan jika ia menyerah. Semoga kamu bahagia, Bray, batin Ipana dengan mata yang berkaca-kaca.